5 tahun. Program 5 tahun itu ditentukan, dia mau bahas tema per tahun itu temanya apa, turunannya itu apa. Jadi kalau satu tema, 1 bulan, 1 minggu ini temanya apa, minggu kedua, ketiga, keempat temanya itu apa. Nah itu ada, tapi cuma 1 orang dalam satu sinode dan itu pun juga ketua sinodenya gitu. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang lain, mohon maaf ya, mengalir sesuai dengan Roh Kudus. Itu istilah-istilah yang ada gitu. Jadi ya udah termasuk saya juga sih. Jadi teman-teman termasuk saya juga ya. Pengakuan dosa ya. Kira-kira begitu. Aduh. Iya, jadi selama ini berarti Pak Jajang sekarang sudah termotivasi ya dengan ada di PAK ya. Apalagi sudah diberikan kurikulumnya nih sama Pak Binsar, luar biasa Pak. Ya, nah itu pertama ya Pak Jang. Yang kedua mungkin saya akan tanggapi juga mengenai mengapa ya, mengapa kira-kira nih mereka itu merasa khususnya hamba Tuhan gitu ya, merasa lebih dari misalnya guru Pak. Kira-kira menurut Pak Jajang bagaimana? Ayo Bu Maria senyum-senyum. Bu Iren. Lebih apa dulu ini Bu? Yang coba lebih apa dulu maksudnya? Nah, lebih teologis gitu ya. Lebih apalah, banyak lebih ya. Kalau misalnya mereka kenapa lebih teologi? Kalau menurut saya sih kenapa mereka lebih teologi karena memang mereka fokus ke bidang teologi ya. Seperti lulusan-lulusan STH itu ya mungkin mereka lebih berfokus pada tafsiran Alkitab seperti pembahasan demi kata per kata Alkitab, menggali Alkitab seperti itu. Jadi mungkin dikatakan lebih dari guru Pak mungkin masing-masing sebenarnya ada kelebihannya. Baik guru Pak, baik lulusan Pak, baik lulusan STH ada kelebihannya. Tetapi yang dipermasalahkan tadi seperti yang Ibu Eva tadi yang bahas tadi ya, kenapa guru STH itu tidak diterima di sekolah dan kadang-kadang juga ada lulusan PAK itu tidak diterima di gereja. Sebenarnya masing-masing ada kelebihannya sih, cuman mungkin lebih memang dari sananya kali ya. STH memang berfokus untuk melayani di gereja. Saat ini STH dapat kabar juga sih, memang saya lulusan STH, tetapi saya pernah melamar di suatu sekolah Kristen, tetapi tidak diterima karena tidak lulusan PAK. Begitu ceritanya. Nah begitu sih Bu menurut saya. Kenapa bukan lebih sebenarnya sih, masing-masing ada kelebihan gitu Bu. Gitu Bu. Iya, saya cuma melanjutkan apa yang tadi Pak Jajang sampaikan. Ya, kadang-kadang katanya hamba Tuhan itu sudah merasa puas diri dan lebih gitu ya. Nah itu mungkin bahasanya. Tetapi pada intinya kan saya kembali ke tadi ya. Ada kelebihan kekurangan, tetapi intinya kalau misalnya memang pribadinya bisa gitu ya dan mampu untuk misalnya mengajar. Khotbah juga mengajar menurut saya ya, berkhotbah mengajar, di sekolah juga mengajar. Yang paling mungkin lebih berbedanya kalau di sekolah itu kan on the roll sistematisnya kelihatan tuh ya. Tapi kalau di gereja juga sebenarnya on the roll kelihatan juga sih menurut saya ya, karena kan ada misalnya hari Minggu tuh apa-apa aja, Sabtu Minggu tuh apa aja kegiatannya. Nah mungkin kalau misalnya menurut Pak Jajang tadi yang saya dengar itu hanya gembala saja yang tahu gitu. Hamba Tuhan yang lainnya tidak diaktifkan atau bagaimana ya, saya kurang paham sih. Karena seharusnya sih ada rapat juga ya, ada rapat hamba-hamba Tuhan gitu. Kalau di gereja yang pernah saya singgah di Bandung ini, jadi ada misalnya rapat hamba Tuhan itu setiap hari Senin. Jadi misalnya ada gembalanya, ada semua hamba Tuhan yang berkhotbahnya gitu ya, ada misalnya ada 30 ini kumpul semua dan membicarakan nanti misalnya rayon ini, nah ini siapa yang membawakannya dan sebagainya gitu ya, temanya sama semua.
Nah, tapi mungkin kalau di yang lain belum gitu ya, ya itu mungkin belum ya secara apa sih namanya sistematisnya. Begitu mungkin ya, yang kelihatannya mungkin mereka tidak punya kurikulum. Kalau menurut saya sih sudah ya, kalau menurut saya. Tapi mungkin nggak tahu sih menurut teman-teman seperti apa. Dan kembali kepada tadi mungkin diterima nanti hamba Tuhan tidak diterima di PAK, nanti PAK tidak diterima di gereja. Sebetulnya itu saya sudah sampaikan tadi bahwa itu kembali kepada lembaga dan yayasannya sendiri. Mungkin begitu ya dari saya. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan istilah tadi yang saya sampaikan tentang screen. Kalau di gereja saya juga ada seperti ini mungkin teman-teman. Yang pertama gitu ya, ada pelajaran pertama itu bagaimana dia harus memahami dulu menjadi anggota gereja. Lalu yang kedua bagaimana juga dia harus memahami kedewasaan rohani. Nah itu ada buku-bukunya ya, khusus nanti itu dipelajari sebelum menjadi anggota gereja. Lalu dia juga nanti kalau misalnya punya niat menjadi hamba Tuhan dan guru PAK juga ada difasilitasi juga gitu ya. Terus memahami visi hidupnya gitu ya. Nah lalu yang ada 4 buku sih yang ini ya, jadi nanti memahami juga pelayanan dia gitu, ke depannya mau seperti bagaimana. Nah itu mungkin mengarahkan kepada kurikulum sederhana yang saya sudah pelajari ya, itu yang selama ini. Ya sayang sekali kalau misalnya memang di kota-kotakan ya saya harapannya ke depan sih kita-kita yang pasca sarjana punya terobosan baru gitu ya, terus punya apa ya, metode baru ya. Wah, kalau ini luar biasa seluruh Indonesia kita ciptakan bersama-sama teman-teman ya, itu sangat luar biasa gitu kan. Maksud saya tidak ingin 5 jawatan itu di dalam gereja tidak ada fungsinya. Semua kan punya talent dia sendiri-sendiri. Nah itu saya pikir semua orang punya talent itu dan harus dikembangkan dan harus berfungsi dan tepat guna gitu ya. Jadi tidak ada yang diam, tidak ada pengangguran gitu ya, dalam arti tidak melayani gitu. Karena hidup ini untuk melayani gitu. Kalau tidak ada yang melayani itu kesedihan dan memang mati gaya gitu ya, yang sebagai hamba Tuhan bahkan mungkin guru PAK sendiri. Itu kan prihatin saya. Jadi kita sama-sama yuk kita mau perjuangkanlah ini gitu ya, supaya tidak ada lagi yang namanya misalnya nanti ini tidak diterima itu, oh tidak ya, sebetulnya semuanya sama gitu ya, cuman mungkin lebih ke apa ya, menurut saya lebih ke fasilitas aja, lebih ke perlakuannya saja, pengakuannya saja, begitu mungkin yang saya alami sendiri seperti itu gitu ya, dibeda-bedakan gitu, menurut saya itu kurang relevan lah ya, dan kalau misalnya saya boleh katakan kurang manusiawi juga. Mohon maaf itu kalau saya keras ya teman-teman. Ya mungkin seperti itu dari saya, Bapak Ibu, silakan yang dari Pak Jajang. Gimana sudah? Nah, sudah, kita dengarkan dulu pandangan Pak Alphonse dengan Bu Orpa. Gimana Pak Alphonse dengan Bu Orpa? Jangan Pak Alphonse komentarnya terhadap mereka berdua ini, grup berdua. Naikkan supaya jangan berkelahi. Baik. Terima kasih, Pak. Ini mungkin lebih dulu dari saya. Tadi pembahasan yang sangat bagus sudah didiskusikan dari kedua kelompok. Apa itu kelebihan atau kekurangan daripada seorang guru PAK ataupun hamba Tuhan di gereja. Nah, ini mungkin dari solusi yang sudah kami dengar sama-sama tadi, ada masukan, ada persoalan, ada tanggapan dari kedua ya kelompok tadi, sangat bagus. Di sini perlu kami tambahkan sedikit. Mungkin sebelumnya saya awali dulu, kita lihat dasarnya bahwa seorang hamba Tuhan atau seorang guru PAK itu suka tidak suka, mau tidak mau sebenarnya sudah harus punya karakter seorang pribadi seperti Kristus, itu harus dimiliki.
dalam keadaan dan situasi apapun. Karena mereka representasi dari Kristus di tengah dunia ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kehidupan orang percaya atau hamba Tuhan itu surat yang dibaca oleh semua orang. Dalam arti bahwa ini entah ada aturan di gereja ataupun di sekolah, ada atau tidak, kapasitas ini melekat. Sebelum terikat dengan aturan-aturan yang dibuat mungkin dalam bentuk kurikulum atau aturan gereja, aturan sinode, aturan yang tidak terlihat itu, karakter hidup kita itu sudah otomatis melekat menjadi karakter Kristus yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Yang kedua, supaya tersistematis, lebih bagus lagi dalam program-program dijalankan baik di gereja, baik di sekolah, tentu harus ada peraturan, harus ada kurikulum supaya semua itu tersistematis, lebih rapi, lebih baik supaya terarah semua tujuan-tujuan pelayanan-pelayanan yang dibangun baik itu di sekolah Kristen ataupun gereja-gereja. Yang jadi persoalan pemimpin itu gembala, pendeta ataupun guru agama yang sering ditonjolkan tadi sudah dilihat mungkin faktor minoritas, minoritas tapi senioritas dan junioritas yang kadang terlihat itu muncul di dalam kelompok organisasi baik di gereja. Mungkin pendeta senior dengan junior atau yang satu sudah pendeta, yang satu vikaris, satu masih evangelis. Ini tentu terlihat ada tingkatan-tingkatan. Yang dengan sendirinya pasti yang senior selalu minta harus dihargai, dihormati. Mungkin karakternya kadang tidak sesuai begitu. Kadang artinya tidak menunjukkan karakter Kristus. Tetapi sebagai senioritas pasti minta harus dia lebih dihormati. Mungkin sisi kemampuan dia belum mencapai ke sana. Mungkin yang junioritas ini punya kapasitas kemampuan lebih baik. Tapi ego yang ada di dalam pribadi hamba Tuhan atau seorang guru agama, ini yang kadang muncul. Tidak mau diremehkan, tidak mau direndahkan. Karakter-karakter seperti ini memang banyak sudah Alkitab tunjukkan kepada kita harus belajar. Belajar kembali kepada firman Tuhan. Yaitu ada sikap menguasai diri. Sikap menguasai diri itu penting. Ketika ada hal-hal muncul seperti itu bagaimana? Sebagai seorang senioritas bisa kendalikan emosi, bisa kendalikan tutur kata, bisa kendalikan sikap, karakter dalam mengarahkan bawahan dan organisasi yang dipimpin, misalnya seorang pendeta. Ini sangat bagus ayat kalau saya lihat, saya baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, dan 8 ini. Di sana dijelaskan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ini kebajikan ini satu sikap. Dalam keadaan apapun kebaikan, sikap baik, hati, sopan itu harus kita tunjukkan. Sekalipun marah, bisa kendalikan marah. Dan seorang pemimpin. Kebajikan di situ lagi ada, dan kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan. Ya, ternyata seorang hamba Tuhan, seorang guru harus belajar dari waktu ke waktu untuk menambahkan pengetahuan tadi. Kita mendidik orang, kita memberikan pengetahuan kepada orang lain, maka diri kita lebih dulu diisi dengan pengetahuan. Makanya istilah long life, long education itu ternyata penting. Seorang hamba Tuhan itu belajar sampai tutup usia. Jadi selama hidup, pengetahuan harus ditambahkan. Apalagi pengetahuan kebenaran Alkitab. Ini kalau kita mengajar salah, ini ujungnya ini penyesatan. Maka pengetahuan jasmani, pengetahuan rohani harus digali terus. Artinya bahwa Alkitab itu selalu ikut perkembangan. Perkembangan yang terjadi ini bagaimana kita lebih banyak menggali Alkitab, mencari tahu isi yang sebenarnya untuk menerjemahkan perkembangan yang terjadi. Ini tugas hamba Tuhan ini berat memang kalau tidak punya pengetahuan yang rendah, punya kapasitas yang rendah, tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, nanti jadinya seperti apa jemaat yang dipimpin. Ternyata pengetahuan itu penting bagi seorang hamba Tuhan. Menambahkan pengetahuan lain-lain, ada poin yang lain di sana, ada ketekunan. Satu yang saya ambil adalah penguasaan diri. Ini penguasaan diri di sini tadi. Seorang hamba Tuhan sudah punya
kompetensi, punya gelar yang tinggi, punya pengetahuan yang tinggi. Ini kadang satu sikap yang ditunjukkan adalah tinggi hati juga. Ego muncul karena mungkin punya gelar yang tinggi, mungkin punya pengetahuan dirasa lebih. Ini kadang egonya tidak diturunkan. Mungkin hal-hal seperti ini kalau penguasaan diri sudah ada dalam sikap seorang hamba Tuhan, pengetahuan sudah ada, sikap penguasaan diri sudah ada, ketekunan, kesetiaan, saya yakin bahwa apapun seorang pemimpin itu pimpin di sekolah sebagai guru pak, sebagai gembala, saya pikir itu semua aman-aman. Karena ada bagian dibawakan kasih. Kasih terhadap sesama, terhadap orang lain, ini akan ditunjukkan dalam perbuatan sikap itu. Kalau sikap kasih juga sudah dimiliki oleh seorang temperamen dari seorang hamba Tuhan, saya pikir persoalan-persoalan yang kecil itu bisa diatasi. Jadi ternyata tidak cukup hanya iman. Di dalam iman yang sempurna itu tadi sudah dijelaskan itu ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih juga kepada orang lain. Makanya ayat 18, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu sudah dihapuskan. Mungkin ini saya pikir bagian yang penting harus diterapkan oleh seorang gembala. Kriteria seperti ini, memiliki iman yang sejati itu poin-poin yang tadi ini harus ada di dalam. Sehingga begitu persoalan terjadi, kalau sifat-sifat ini, kompetensi ini sudah ada di dalam diri seorang pemimpin, pasti sendirinya dia akan mengarahkan. Mencari jalan yang baik, mencari solusi yang baik. Itu mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan kepada teman saya dulu, yang satu bisa berpakaian. Begitu Bapak. Ya. Terima kasih Pak Alphonse. Sebelum saya berkomentar, silakan Bu Orpa. Baik Pak, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah presentasi dengan sangat bagus dan juga komentar-komentarnya juga bagi saya cukup menarik. Ya, saya ingin menambahkan sedikit dari pemaparan yang sudah dipaparkan teman-teman. Bagaimana baik itu guru pak maupun juga menjadi seorang pendeta ataupun gembala, kembali lagi seperti yang disampaikan teman-teman, kita memiliki penerimaan akan satu dengan yang lain. Juga banyak hal yang disampaikan teman-teman tadi, banyak yang kenapa tidak diterima guru pak di gereja karena punya dianggap seperti ini. Kenapa STH agak diterima di sekolah karena punya kelemahan seperti ini, dianggap seperti ini itu. Tapi sebenarnya kita baik guru pak maupun menjadi pendeta itu dalam diri kita sudah memiliki satu keyakinan bahwa kita sama-sama mengarah pelayanan kepada Tuhan, guru pak maupun pendeta. Tetapi kembali lagi akan penerimaan egois, kita mementingkan diri apa yang ada pada kita pada saat itu. Gitu kan saya contohnya begini, saya kan sebagai seorang guru pak, ya udah saya seorang guru, bertugas saya pendidik. Tugasnya yang guru itu tugasnya mendidik. Kalau yang gembala tugasnya pelayanan mimbar atau berkhotbah. Tetapi kita kembali lagi bagaimana kita sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu melayani satu dengan yang lain. Jadi kita menghargai apa yang ada di setiap sekitar kita. Gitu. Guru juga merupakan bagian dari gereja dan juga seharusnya penerimaan itu juga dilakukan oleh gereja tersebut. Bukan berarti seorang pendidik, seorang tamatan pak atau yang bergelar SPD, SPDK tidak boleh menjadi bagian dari pelayanan gereja. Tetapi juga
seharusnya diterima karena ada kemampuan-kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang pendidik. Ya kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Alpon, penerimaan itu, keegoisan itu dari senior kepada junior. Kadangkala itu yang lebih dikemukakan gitu. Jadi oleh karena itu ketika kita boleh belajar bersama-sama, kita mendapatkan hal-hal yang baru, ya biarlah apa yang sudah kita lihat saat ini ke depannya tidak boleh terjadi lagi. Bagaimana kita bisa membawa perubahan yang baru. Mungkin seperti itu yang saya bisa tambahkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Orpa dan Pak Alpon yang sudah mendamaikan keduanya. Mudah-mudahan mereka berdua tidak berkelahi di luar. Dan mereka sudah sepakat, ya mereka berbeda, ya Pak dengan teologi memang berbeda, tapi mereka masing-masing punya, kata Bu Orpa itu, punya kompetensi yang kemudian jika diintegrasikan bisa memperkuat gereja gitu ya. Bukan bertarung dalam gereja menjadi konflik yang melemahkan gereja, tapi bekerja sama. Kalau dikatakan guru Pak dengan pendidikan teologi, dengan teolog dibandingkan, itu sama saja membandingkan jeruk dan apel. Jadi nggak bisa jeruk itu dibandingkan dengan apel. Jeruk yang manis dengan apel yang manis, atau jeruk asam dibandingkan apel yang asam, tidak bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan hanya jeruk dengan jeruk, apel dengan apel. Ada jeruk manis, ada jeruk asam. Tapi nggak bisa dibandingkan jeruk asam dengan apel asam. Ya, karena masing-masing, karena mereka berbeda. Jadi guru Pak dengan teolog itu nggak perlu dipertentangkan. Ya, ada yang kalau seperti kita makan buah, makin banyak buah yang baik, ada apel, ada jeruk, diterima aja sebagai sebuah kekayaan dan berbagai macam vitamin. Demikian juga ketika guru Pak dan teologi berada dalam gereja, mestinya saling belajar. Jadi kalau di gereja itu meremehkan kurikulum, jadi betul itu yang dikatakan Pak Jajang. Ada loh pendeta yang meremehkan kurikulum, apalagi sudah berhasil, sudah sukses, itu banyak sekali. Karena mereka kan tidak mengerti perkembangan kurikulum. Ya, mereka kan tidak mengerti apa itu kurikulum masa lampau dengan sekarang. Kalau dulu kan biasanya mereka menyebut kurikulum hanya distribusi mata kuliah. Sekarang kurikulum kan sudah berkembang jauh pesat. Dan pada waktu saya diminta menyusun kurikulum misi dengan teman-teman, ya, organisasi teman, ada seorang mengatakan, sudahlah memang betul, dari teologi tidak bisa buat kurikulum. Memang tahulah sedikit tentang kurikulum, tapi kalau membuat desain kurikulum, pengembangan kurikulum, ya nggak bisa. Karena tidak mempelajari kajian-kajian tersebut. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kajian kuliah-kuliah kurikulum yang saya ajarkan, kan susah juga itu untuk membuat itu. Saya sendiri mengajar banyak di STT ya. Sekarang ini saya masih mengajar banyak dosen-dosen STT tentang kurikulum. Asik. Demikian juga kalau bicara tentang misalnya mutu pendidikan, kan terkait juga itu juga. Jadi ya kadang-kadang itu tadi seperti Pak Jajang itu tadi katakan, orang merasa tidak butuh karena tidak tahu gitu. Harusnya kan kalau tidak tahu kan mau belajar. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak butuh kan lucu gitu kan. Ya memang sih kalau dia tidak tahu, dia merasa tidak butuh. Tapi kenapa tidak cari tahu supaya dia tahu apakah dia butuh atau tidak, kan begitu masalahnya. Nah itu tadi kata Pak Alphonse, kurang rendah hati. Kalau senioritasnya tinggi gitu, sudah punya pengalaman, sudah banyak tahu, jadi tidak mau belajar. Padahal kan kita nih berkembang terus. Kita tuh tidak maha tahu. Kita mesti belajar dari teman-teman kita yang lain. Ya. Kebetulan saya katakan tadi dari awal mengajar ini, pengalaman banyak di teologi, dan kemudian pengalaman di PAK, pendidikan agama Kristen, atau di pendidikan lah tepatnya. Di situ mulai bisa membandingkan gitu. Jadi tahu realitas itu dalam kedua-duanya, karena dunia itu saya lalui. Dunia PAK saya lalui, dan dunia teologi saya lalui gereja.
Ya, itu jadi lihat di sana, memang seringkali kita tidak menghargai keragaman atau keberbedaan yang ada itu, sehingga kita tidak mau belajar dari pakar-pakar yang lain, dari yang berbeda itu. Kita merasa yang kita sudah punya itu sudah cukup. Gereja tamatan teologi merasa, oh saya sudah cukup untuk membangun gereja. Nggak bisa. Kalau mereka belajar sungguh-sungguh tentang mata kuliah di teologi, kan banyak bidang kajian di teologi itu yang mereka pelajari, ada manajemen, segala macam kan. Dan mereka butuh orang-orang itu juga. Demikian juga orang pendidikan. Jadi teologi itu butuh orang-orang yang punya kemampuan pedagogi, sehingga membuat kemampuan gereja itu kuat. Kurikulum juga, kalau dia tamatan teologi tidak ada mata kuliah kurikulum. Yang Ibu Eva katakan tadi, buat RPP itu bukan kurikulum. Gitu. Kalau buat RPP itu bukan kurikulum. Jadi kalau mereka sekarang ini, kan saya pernah ngajarkan ya, kalau mereka ini tidak mengerti tentang CPL, maka RPP itu atau RPS di Sekolah Tinggi Teologi itu nggak berlaku. Mereka jadi terpencar. Dosen ini mengajarnya ke sana, dosen ini mengajar ke sana. Mesti mereka punya pedoman kurikulum. Itu yang saya mendorong teman-teman. Ya, sehingga akhirnya ada jaminan bahwa yang direncanakan itu akan akan menghasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Nah ini kan sebenarnya kurikulumnya kan. Nah ini kan kalau saya bicara tentang gereja, ayo mari kita ukur tentang pembinaan pendidikan di gereja. Maka para pemimpin gereja akan marah sama saya. Pak Vincent, bagaimana mengukur pertumbuhan iman? Saya bilang bisa. Ada indikator-indikatornya. Saya pernah bicara begitu, para pemimpin gereja itu marah dengan saya. Masa sih iman bisa diukur? Segala macam. Kan variabel-variabel itu kan bisa. Ada variabel laten, dicarikan ini variabel pengukur atau indikator. Kan bisa. Memang tujuannya bukan menghakimi, tapi bagaimana mengembangkan. Jadi kalau tidak ada kemampuan-kemampuan demikian, bagaimana tadi saya katakan juga bahwa pendidikan gereja itu, dimana pendidikan teologi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Saya barusan ini sambil ini dapat WA dari seorang senior ya, jadi senior pendidikan Kristen di Indonesia. Dia katakan tolonglah Pak Binsar membantu para pendidikan tinggi di Indonesia, STT di Indonesia. Bagaimana mereka memperbaiki mutunya, membuat penjaminan mutu, menerapkan PPIPP, ya, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, ya, pengendalian, pengembangan. Jadi semua prosedur itu dilakukan sehingga ada terjadi pengembangan mutu yang berkelanjutan. Saya bilang, aduh, saya kalau bicara kadang-kadang mereka nggak ngerti dan mereka tidak butuh. Kalau mereka seperti kata Pak Jajang ini kan, karena mereka nggak ngerti, mereka nggak butuh. Ya udah saya diam aja. Tapi kalau udah terjadi masalah, misalnya kampusnya tidak terakreditasi, ya kenal saya baru bicara, tolong kalau bisa. Gitu ya. Jadi tunggu mereka dapat masalah dulu. Gitu. Tunggu mereka masalah gerejanya nggak bertumbuh, jemaatnya bingung tentang pengajaran karena diajar tidak secara teratur sesuai dengan kurikulum, dengan usia, perkembangan segala macam. Baru mereka mulai membutuhkan tenaga-tenaga itu. Harusnya kita kerjasama. Jadi teolog itu PAK itu kerjasama. Jadi guru-guru PAK juga jangan meremehkan teolog, jangan meremehkan hamba Tuhan. Ya. Jadi masing-masing punya kelebihan, tidak perlu membandingkannya. Ya. Yang perlu adalah bagaimana bekerja sama untuk mencapai. Kan kita punya profil. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat pedoman kurikulum masing-masing atau kurikulumnya, kan kita ada profilnya. Profil guru PAK apa? Profil teolog apa? Kan begitu. Nah kalau di gereja kan memang pemerintahnya gereja. Kalau di sekolah kan ada lain lagi. Kalau di sekolah kan kalau misalnya dia di sekolah negeri, ya biasa swasta juga. Ya kalau mereka mengajar teologi, mengajar agama, orang teologi, kesulitannya kan mereka tidak bisa dapat sertifikasi gitu. Karena bukan guru. Tapi apakah mereka bisa ngajar teologi? Bisa. Bisa dilatih? Bisa.
sebenarnya tinggal belajar aja mereka semacam pendidikan guru kan. Kemudian mereka bisa juga dapat, kalau dulu namanya istilahnya namanya akta gitu kan, untuk menjadi guru. Nah, sekarang juga tamatan teologi itu bisa belajar pendidikan guru gitu kan, untuk bisa mengajar dengan baik. Tapi seorang guru juga mesti hati-hati, mesti belajar teologi baik-baik. Kalau tidak nanti repot juga kalau nggak tahu pemahaman teologi, dia mengajar pendidikan isinya bukan teologi. Isinya bukan pendidikan agama Kristen, isinya segala macam mungkin pikiran budaya yang lain-lain. Karena itu saya selalu katakan, jangan sampai jadi tamatan Pak, tapi kemampuannya tidak ada kemampuan teologi. Jadi kalau bicara tentang kedalaman dan keluasan tentang kemampuan teologi, sebenarnya memang itu mesti hati-hati juga. Kan kita bisa melihat teologi dari perspektif pendidikan, ya, bisa juga dari perspektif apa namanya dalam kehidupan jemaat gitu misalnya. Ya, saya seperti itulah. Jadi kita mesti lihat dari berbagai perspektif. Nah, kemampuan kita melihat dari berbagai perspektif itu kan tergantung juga bidang kajian yang kita punyai. Nah, kalau kita bisa bekerja sama melihat sebuah realita itu dari berbagai perspektif, maka kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalahnya secara bersama. Artinya persoalan-persoalan gereja itu bisa cepat selesai kalau kita bisa bekerja sama. Tadi yang senior jangan merasa senior kalau kata Pak Alfon. Mesti juga kerjasama dengan junior. Karena junior kan kerjanya cepat. Yang senior kan bijaksana harusnya kan, gitu. Jangan sampai tidak bisa bekerja sama. Sekarang tidak bisa lagi. Yang senior tidak bekerja sama dengan junior. Kalau senior tidak bisa bekerja sama dengan junior, paling tidak teknologi yang junior menguasai. Yang seniornya susah. Kalau usia-usia seperti saya dulu kan mesti belajar baik-baik tentang IT. Karena zaman saya dulu buat skripsi itu kan masih pakai masih model-model kuno itu komputernya. Bahkan waktu yang awal saya membuat skripsi itu kan waduh sangat-sangat kuno lah, masih zaman-zaman dulu. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu namanya program Bolstar gitu ya. Waduh pokoknya lucu lah program di zaman dulu. Nah kalau sekarang kemajuannya begitu besar. Nah kalau yang pendetanya senior tidak kerjasama dengan junior, kasihan mereka. Ya karena itu saya kan dulu juga di pendidikan punya staf-staf yang ahli-ahli segala macam. Jadi ketika kita bergabung dengan banyak keahlian itu bisa berkembang pesat. Ini kan juga tadi kan sedikit Bu Eva mengatakan ya ada jabatan-jabatan gereja, ada rasul, gembala, penginjil, guru, kan gitu kan. Itu nabi katanya kan begitu. Itu digabungkan bisa. Atau sekarang lebih tepatnya adalah ada gembala, ada penginjil, ada guru. Kalau mereka ini bekerja sama, kan bagus sekali. Tapi kalau mereka tidak bekerja sama, jadi yang merancang kurikulum segala macam, kurikulum misi, kurikulum teologi, ya guru lah. Pendidikan, bagaimana seorang tamatan teologi menyusun kurikulum? Saya baru-baru ini ketemu dengan dokter-dokter, nggak bisa mereka menyusun kurikulum. Pasti saya sebagai seorang pendidik, maafkan saya juga ya. Karena memang saya belajar itu. Ya kalau sekadar tahu ya bisa, tapi kan levelnya sudah nggak pantas gitu untuk maju gitu ya. Apalagi kalau sudah levelnya level tingkat di atas gitu ya, tingkat ahli, tingkat kepakaran. Ya nggak bisa lagi gitu. Kita sudah harus spesifik begitu. Nah seperti itu. Jadi tamatan Pak tidak perlulah menyerang tamatan teologi. Tamatan teologi nggak perlu menyerang tamatan Pak. Dan ketika mereka bertemu di gereja, bekerja sama lah supaya kemajuan gereja itu terjadi gitu. Jadi kalau isu-isu teologis ya tanya aja kepada teolog yang memang menggeluti isu-isu teologis. Tapi kalau tanya bagaimana mendidik jemaat, ya tanyalah dengan tamatan Pak. Jangan merasa tahu isu-isu teologis bisa mendidik, mana bisa. Menguji banyak, jangan jauh-jauh lah. Sekarang aja guru saja yang di bidang pendidikan membuat tes saja susah. Mengukur kemampuan siswa aja susah. Yang sudah di dalam bidang itu saja mesti belajar terus, apalagi yang tidak di bidangnya, gitu ya. Jadi menurut saya begitu. Menurut saya nih, saya setuju didamaikan tadi Pak Jajan dengan Ibu Eva, oleh Pak Alfon dan Ibu Orpa. Ya. Tapi
Cuma saya lihat ini teman-teman ini terlalu terlalu baik gitu ya. Jadi kurang mengkritik gitu ya. Kritik sebenarnya nggak apa-apa sih. Gitu. Terlalu baik, mungkin terlalu takut ya, tersinggung kali ya. Lawan lepak dengan teologi gitu. Nggak apa-apa kok. Kita kan berbeda kan. Kita dikritik kelemahan nggak apa-apa. Yang penting ada dasar teorinya. Jangan kritik dengan sentimen gitu loh. Kenapa dikritik? Karena dasar teorinya. Kita bisa memperbaiki diri. Nggak apa-apa kan? Nah, ini magister, boleh mengkritik. Mengevaluasi boleh. Kan mengkritik evaluasi kan bukan mencari kesalahan. Tapi bagaimana kita menjadi lebih baik gitu kan. Jadi jangan sampai kita langsung, wah, menolak. Walaupun banyak di negeri ini, di Indonesia tuh kalau kita meneliti gitu, mengevaluasi orang takut gitu loh. Karena dipikir mereka mencari-cari kesalahan. Tidak. Mengevaluasi itu mencocokkan. Apakah rencana itu sesuai, ya, atau yang kita rencanakan itu sesuai dengan pelaksanaan. Nah kalau tidak sesuai, kenapa? Bagaimana caranya? Kan begitu kan? Nah itu yang kita maksud itu seperti itu. Kritik juga begitu kan? Bagaimana teori itu ditetapkan dengan tepat, ya? Kalau tidak diterapkan, kenapa? Bagaimana? Kemudian pengembangan teori juga harus tepat. Kenapa pengembangan teori itu menghasilkan teori yang tidak tepat? Ada apa? Kan begitu kan? Jadi kita tidak sedang menyerang orang, mencari kesalahan, nggak perlu menurut saya sih. Apalagi kita ini kan kaum intelektual kan. Kalau kaum intelektual ketika kita berbicara, berpikir itu untuk kemajuan bersama gitu loh, bukan untuk kemajuan kita sendiri harusnya sih ya. Seperti itu kalau saya berkomentar gitu lah. Tapi saya senang juga ya, senanglah karena teman-teman sudah bisa melihat realitas kan, ya bahwa memang betul itu kenyataan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita saat ini dan di gereja kan. Saya berharap ya Bapak Ibu bisa menjadi solusi lah, bukan menjadi masalah ya di dalam gereja maupun dalam pendidikannya ada dalam pergaulannya untuk STT dan Kecamatan Pak ini. Jadi jangan bertarung lah, tapi bekerja sama untuk menghasilkan atau membuat sesuatu yang lebih baik. Gitu ya. Saya berharap demikian. Nah, saya terus terang mengatakan ketika memadukan pengetahuan teologi dan pendidikan itu menjadi lebih maju, lebih lebih luas. Gitu, lebih luas. Kalau jadi teolog itu, maafkan saya juga, teolog itu kalau sudah bicara tentang dogma itu rasanya dia paling benar di seluruh dunia. Tidak ada orang yang doktrinnya benar, cuma dia sendiri. Padahal yang benar kan sempurna cuma Tuhan dan Alkitab, gitu. Tapi karena dia bukan seorang peneliti yang baik, dianggap yang lain semua nggak benar, gitu. Ya. Seperti itu kan. Jadi nggak boleh seperti itu. Tapi sebagai seorang pendidik yang meneliti segala macam, kita melihat ada kebaikan dan ada juga kelemahan yang kemudian kita mesti tekan kelemahannya, kita tingkatkan kebaikannya, dan kemudian dari belajar bersama tersebut kita meningkatkan atau meningkatkan kompetensi kita, pengetahuan kita lebih luas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap tidak ada lagi pertarungan teolog dengan teologi dengan Pak ya. Seperti itu ya. Berdamailah kalian ya. Kalau saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Karena saya adalah teolog dan pendidik. Dua-duanya saya sudah hampir. Pak Jajang ini sudah hampir berdamai ya. Mudah-mudahan berdamai. Karena dari teologi ngambil Pak ya. Ya. Gimana Bapak Ibu, ada komentar? Ya kalau dari saya Pak, mulailah dari diri kita masing-masing, istilahnya untuk kolaborasi antara teman-teman yang teologi dan juga dengan teman-teman PAK. Karena kita melihat bahwa saya percaya bahwa kita semua ke depannya kan juga pasti dipakai Tuhan luar biasa gitu. Ada yang di gereja, ada yang di sekolah. Kalau yang di sekolah ya kalau ada yang yang dari teologi melamar ke sekolah ya terima gitu. Kalau di gereja juga yang melamar dari Pak ya terima gitu. Jadi saling memperlengkapi. Saya kira itu hal yang memang luar biasa. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, ada lagi?
Rupanya Pak Jajang ini nggak mengalami masalah kali ya. Enggak. Pengalamannya banyak ini. Jadi teolog beralih ke guru, nggak apa-apa juga. Saya juga banyak pengalaman begitu, Pak. Ya, tadi ada Ya, mohon hampir didoakan sama ya. mungkin. Ya, kenapa Pak Bu Eva? Iya. Ya, sebetulnya yang saya tadi sampaikan, saya klarifikasi Pak, bahwa memang RPP dan silabus yang saya pernah terima itu memang dasar dari kurikulum gitu ya. Intinya dalamnya sih memang saya dapat dari Pak Binsar dan luar biasa. Jadi sudah diperlengkapi sedemikian rupa dan terima kasih banyak nih Pak. Jadi saya juga dulu memang dari teologi ya. Saya misalnya apa sih bergabung ke gereja-gereja juga ya, walaupun lulusan STH bukan main tantangannya ya Pak. Ya itu tadi yang seperti Pak Alpon bicarakan ya, bahwa senior itu memang senangnya mendoktrin kita gitu ya. Seolah-olah kita itu kalau junior itu lebih tidak tahu apa-apa begitu ya. Terkadang kita sebagai misalnya pendatang baru dalam tanda kutip itu di satu lembaga atau gereja tertentu, bukan berarti kita mungkin lebih tidak tahu apa-apa gitu. Tapi saat kita misalnya memang apa sih berusaha untuk untuk lebih baik lagi, maksudnya lebih rendah hati lagi, bagaimana kita mencari pengalaman di tempat lain gitu ya, dengan sejumlah atau sekumpulan pengalaman perlakuan itu gitu ya, yang mungkin umumnya seperti itu ya, senior memang pengen lebih dihormati tetapi tidak mau menghormati. Kalau misalnya di sini mungkin lebih ke take and give-nya kurang gitu ya. Dan memang saya juga pernah alami itu gitu. Dan pernah dialami juga oleh anak saya juga. Jadi sampai anak saya berhenti dari perkuliahan di teologinya gitu ya. Ya ini sangat saya prihatin juga. Saya sampai berusaha gitu sampai sekarang untuk mensupport kembali anak saya untuk melanjutkan di S2 gitu ya. Tapi mohon dukungan Bapak Ibu nih, karena anak saya juga patah hati atau misalnya cukup membekas gitu ya perlakuan senior itu, khususnya sih di gembala yang anak saya juga praktek begitu ya. Ya itu sangat memprihatinkan. So ya di sini juga kenapa mungkin saya menyinggung 5 jawatan itu. Kalau itu sinergis itu sangat luar biasa. Tapi sayang sekali kan gereja-gereja di Indonesia khususnya tidak menerapkan hal yang itu. Mungkin itu Pak Binsar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tadi bagus tadi loh, renungan dari Pak Alpon itu. Supaya dari Petrus itu ya. Supaya kita sungguh-sungguh tekun, kemudian mengajukan kebajikan gitu ya. Kadang-kadang kita tuh, ya saya terus mengatakan begini kan, saya mengalami banyak tantangan ya. Jadi nggak usah kita memarahi tantangan gitu. Tantangan itu pasti akan datang gitu. Kalau kata Luther, kita tidak bisa melarang burung terbang di udara, tapi kita bisa melarang burung bersarang di kepala kita gitu. Jadi kalau tantangan itu berseliweran, nggak apa-apa gitu, hadapi aja gitu. Tapi memang nggak mudah sih hadapinya. Saya juga kadang-kadang menghibur teman-teman juga. Dia bilang sampai meninggalkan pelayanan segala macam. Terus saya bilang begini, iman yang murni itu memang layak untuk diuji. Jadi kalau teman-teman mengalami tantangan, ujian, ya memang begitu. Kalau kita kan bilang begitu, tidak ada orang-orang yang memimpikan pelayanan indah, pelayanan yang baik, tapi ujian itu nggak ada. Gitu. Timotius juga mengatakan kan, barang siapa yang pelayanan baik, dia harus juga seperti itu. Jadi hadapilah itu semua dalam Tuhan sehingga tidak menimbulkan sebuah kepahitan. Ya. Tapi kalau kita menghadapi dalam Tuhan, betapapun beratnya itu, kita makin penuh dengan ucapan syukur gitu, dan tetap ada gairah semangat untuk melayani. Gitu. Kalau saya katakan begini nih, saya ini sudah meningkat pelayanan ya banyak sekali gitu ya. Pelayanan kata orang itu baik segala macam itu saya sudah tinggalkan dan membangun dari awal gitu kan.
bangun lagi, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Karena kita percaya memberikan pelayanan adalah Tuhan, gitu ya. Jadi belajar teologi itu seperti itu. Jadi, seperti itu dari Pak ya, kita berdoa ya supaya Bapak juga kuat ya dalam kesehatannya untuk mengikuti kuliah Zoom ini ya, yang mengalahkan ini, dan juga anak beliau juga bisa terus mengikuti kuliah perguruan kuliah yang ada gitu ya supaya bisa tahan ya. Memang saya katakan selalu barang siapa yang mengambil pendidikan teologi Pak mesti memiliki iman yang kuat gitu. Karena tantangannya di Indonesia ini tidak gampang. Tapi karena itulah bangunlah sinergi kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Menjadi seperti Kristus itu mesti bersama-sama dengan teman-teman yang lain, gereja yang lain. Walaupun tantangannya tidak mudah, nggak apa-apa ya. Memang tidak ada yang mudah hidup ini. Selalu banyak tantangan, tapi ketika kita berharap pada Tuhan yang besar itulah Tuhan yang menolong kita. Tapi malah ketika kita putus asa, kita mengalami kelemahan, disitulah Tuhan itu menyertai kita. Saya selalu katakan gini, suara Tuhan itu lebih keras berbicara kepada kita ketika kita berada dalam kesulitan. Tapi dalam kesulitan itu kita berseru kepada Tuhan. Dan kita akan mendengar suara Tuhan itu begitu keras sehingga kita punya keyakinan. Meskipun tak ada jalan keluar yang kita lihat, Tuhan tetap punya kuasa untuk menolong kita. Seperti itu ya teman-teman juga yang lain. Jadi ini guru Pak nih teologinya kuat loh, guru Pak gitu. Jangan pikir guru Pak teologinya nggak kuat ya. Jadi jangan khawatir juga gitu ya. Oh guru Pak teologinya nggak kuat, siapa yang bilang gitu? Ada teologinya gitu ya. Ya demikian juga yang lain seperti itu ya. Baik ya Ibu Epa juga yang lain-lain kita terus berdoa untuk hal ini ya. Tuhan berkati. Kita lanjutkan kali ya kepada bahasan kita. Jadi tadi kan kisah prestasi kedua-duanya, prestasi teolog dan pendidik Kristen itu, ya perlu kita pelajari ya. Kalau tidak ada pengetahuan tentang cara pemikir membahas dasar pendidikan agama Kristen, coba perhatikan. Kalau tidak ada pengetahuan tentang cara pemikir membahas dasar pendidikan agama Kristen, maka pelayanan itu mungkin dangkal, ruang lingkupnya sempit dan tidak ada alasan teologis untuk menyediakan kesempatan belajar mengajar bagi semua orang yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yakni dari yang muda sampai tiba waktunya untuk menutup mata pada kali terakhir. Ya. Kisah mulia pelayanan pendidikan agama Kristen mendapat perhatian bermakna dalam sejarah gereja umum. Ya. Pada umumnya pelayanan itu disebutkan seperti tidak mendapat perhatian bermakna dalam sejarah gereja umum. Pada umumnya pelayanan itu disebutkan sepintas selalu saja dalam rangka memaparkan pergumulan gereja dengan pertentangan teologis dan persoalan tatanan gerejawi. Rupanya pertentangan teologis lebih menarik ketimbang pikiran teolog dan awam tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan jemaat, gitu ya. Jadi ini kita harus akui nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat gereja, mereka lebih menarik debat-debat teologis itu, apologetika, isu-isu teologis, mencari kesalahan orang lain, gereja lain, saling menyerang, saling menghancurkan itu. Kelihatan mereka tertarik gitu ya. Tapi lupa dengan bagaimana mereka mendidik jemaatnya supaya bertumbuh dalam iman yang benar gitu loh. Kalau mereka jemaatnya dibina dengan pendidikan iman yang benar kan nggak bakal begitu, nggak bakal tertarik dengan isu-isu murahan begitu loh. Mereka akan lebih kritis gitu. Nah itu tugas guru-guru itu untuk memberikan pengajaran yang teratur gitu sehingga jemaat memiliki kompetensi untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar gitu, atau yang alkitabiah, mana yang tidak alkitabiah gitu. Bukan bertarung hanya dalam sekadar di isu-isu teologis itu, saling menyerang, bukan seperti itu ya. Saya sarankan seperti itu. Kisah pendidikan agama Kristen tidak hanya ya jadi gagasan-gagasan tertentu seperti isi kurikulum dan metodologi. Juga ruang hidup orang besar yang mengalir arah pendidikan agama Kristen, ya tidak ada gagasan terpisah dari kehidupan pribadi. Ya. Tekanan Luther atas iman mencerminkan pergumulan. Ya, Luther memperoleh kedapan jiwa. Calvin berpikir secara logis sistematis karena sesuai dengan latihannya sebagai ahli hukum
yang ingin sekali merumuskan iman Kristen seteliti mungkin tanpa lupa bahwa menjadi percaya sebagai keputusan Allah. Kalau Loyola bukanlah serdadu, maka gaya beriman berbeda juga. Loyola menerima Tuhan sebagai panglimanya dan menjunjung tinggi perlunya menaklukkan diri pada kekuasaan Tuhan. Itulah sebabnya dia menuntut pengabdian diri serupa dari tiap calon ordonya. Jadi sudah lihat ya, kalau Luther itu kan dibilang dia kurang sistematis gitu ya. Teologinya kurang sistematis, Calvin lebih sistematis. Padahal kan pergumulannya Luther kan dia sedang masalah itu, iman kan. Jadi persoalan di situ. Jadi dia pendobrak besar itu selama temuan iman. Itu tokoh besar gitu. Kalau Calvin karena dia seorang sarjana hukum, doktor hukum ya, dia membuat itu tafsirannya sangat sistematis. Apalagi kalau hukum itu dengan teologi kan hampir sama ya. Normatif gitu loh. Makanya kalau orang-orang Calvin itu normatif tuh. Ini harus begini, ini harus begini gitu. Kalau nggak begini kena hukum kan begitu ya. Karena hukum kan begitu kan kalau normatif kan. Kalau itu tidak begini melanggar hukum. Ya ini seperti itu. Banyak teolog-teolog Calvinis itu begitu. Jadi kalau nggak begini salah, sesat gitu kan, misalnya. Juga. Betul. Tapi sebenarnya maksud Calvin itu bukan begitu, ya. Maksudnya memang dia ingin membuat sebuah doktrin yang sangat sistematis, sehingga dengan demikian mudah dapat dipelajari oleh jemaat. Bukannya untuk berkelahi, bukan, atau menyerang sana sini, bukan. Tapi untuk pengajaran itu dapat diajarkan dengan secara sistematis. Ya. Dan biasanya mereka selalu mengatakan ini rasional, Quran kan rasio kan. Ya, ini terima rasio. Karena dia rasional, dia benar. Itu mirip juga dengan Immanuel Kant ya. Etika kalau pernah belajar tentang etika ya, etika Immanuel Kant itu dia etikanya otonomi ya. Jadi manusia yang menentukan itu. Oke. Kalau ada sedikit ribet, berisik-berisik maaf ya. Jadi kalau Calvin dia tuh lebih sistematis. Nah kalau misalnya seperti Ignatius de Loyola, dia kan seorang serdadu kan. Makanya kalau Anda lihat bagaimana pelatihan-pelatihan dari Yesuit itu menuntut dedikasi yang berat loh. Makanya terkenal sekali kan misi-misi Yesuit kan. Pengabdian dedikasi yang berat. Maka pendidikannya mereka ke sana nanti. Ya, jadi perhatikan baik-baik itu. Waktu nanti membuat laporan bacaan, lihat tokohnya baik-baik latar belakangnya. Ya, seperti itu. Supaya dengan demikian kita jangan sampai salah berpikir ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena ini penting sekali ya. Seperti itu ya. Kemudian saya lihat lagi. Ya, baik ya. Jadi, tolong waktu mempelajari itu, perhatikan baik-baik itu latar belakangnya. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang menentukan visi-misi, tujuan pendidikan, itu kan, kurikulum, itu dipengaruhi oleh latar belakangnya. Ya. Jadi nanti kemudian timbul pemikiran-pemikirannya. Karena kan kalau kita membuat sebuah klaim, pernyataan, teori, itu kan tergantung data kan. Berarti ya Bapak Ibu ya. Jadi klaim itu tergantung data. Jadi semakin datanya banyak, klaim kita makin baik. Klaim itu kan jadi, kalau kita buat penelitian kualitatif, maka data-data itu kan jadi informasi, ini jadi teori. Jadi makin banyak makin banyak data yang kita terima, maka informasi menjadi jelas, dan kemudian teori yang kita bangun menjadi lebih valid, ya lebih baik. Seperti itu. Jadi itulah gunanya kalau kita memperhatikan tentang pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan Kristen. Jadi kalau kenapa mereka dimasukkan dalam tokoh-tokoh pendidikan Kristen? Karena memang mereka memiliki data yang banyak, meneliti banyak tentang pendidikan, dan kemudian mempunyai informasi yang banyak,
dan kemudian dia bisa merumuskan atau membangun teori tentang pendidikan Kristen berdasarkan data-data yang punya itu. Dan itu tergantung daripada juga pengaruh-pengaruh yang dia dapatkan, proses belajar, pengalaman, begitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan mempengaruhi kita. Maka itu kita harus hati-hati. Kita jangan terlalu cepat juga membuat klaim bahwa kita tuh punya pengetahuan yang absolut, karena memang tidak mungkin ya. Kita harus menyadari bahwa klaim kita, pernyataan kita itu benar sebatas data-data yang kita punya. Kalau dengar baik-baik ya, klaim kita, pernyataan kita itu bisa dikatakan benar sebatas data-data yang kita punya. Jadi kalau kemudian kita tidak punya data, orang lain mengatakan kita salah, harusnya hati-hati. Maksudnya adalah data-data yang Anda punya itu belum cukup, sehingga klaimnya menjadi sempit. Nah, itulah kita berdialog. Data yang saya tidak punya apa? Nah, dia berikan. Dan kemudian ada proses saling belajar. Dan kemudian saling melengkapi gitu. Jadi ketika teori dengan teori saling dibandingkan, maka terjadi pengembangan teori. Seperti itu Bapak Ibu. Maka itu kalau sebagai seorang ilmuwan, kita mesti belajar sama-sama dengan orang lain. Ya. Jadi makin kita terbuka dengan orang lain untuk belajar, apalagi teman-teman kita gitu, dari teologi, dari PAK saling belajar, maka kita akan punya pengetahuan atau data yang lebih baik, maka punya pengetahuan yang lebih baik. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan malas-malas untuk belajar dari yang lain. Seperti itu. Jangan merasa cukup juga. Jangan katakan, ini bidang saya tidak perlu belajar dari bidang kalian. Tidak bisa. Memang bidang kita memang pakar di sana, tapi kita mesti juga tahu tentang mau mendengarkan bidang-bidang lain, sehingga kita bisa mengintegrasikan bidang kita kepada bidang yang lain. Disitulah terjadi kerjasama yang baik. Nah, kalau teolog-teolog itu yang tidak belajar kurikulum, maafkan saya ya, kemudian mau nyusun kurikulum jemaat, ya saya nggak bayangkan. Paling-paling mereka, maafkan saya, ya mereka akan berkhotbah ekspositori. Dari Kejadian, 1 kitab, 2 kitab, kan begitu bisanya kan, maafkan saya. Nah kalau mereka membuat tema, gimana? Padahal kalau yang namanya biblical theology adalah mencari benang merah dari tema-tema di dalam Alkitab. Berarti dia bukan kitab-kitab di dalam Alkitab. Bagaimana menyusun tema tertentu dari kitab-kitab di dalam Alkitab? Nah, itu kan mesti sungguh-sungguh. Kalau kita buat penelitian kualitatif kan kita triangulasi. Kita melakukan analisis dokumen-dokumen yang ada itu tidak boleh saling bertentangan. Seperti itu. Nah, karena dia tidak saling bertentangan, maka itu berarti data-data itu dapat kita artikan bahwa kita memaknainya secara benar. Karena dengan dasar Alkitab adalah firman Allah. Jadi kitab-kitab di dalam Alkitab itu tidak memiliki pertentangan. Misalnya begitu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu pekerjaan yang tidak mudah gitu ya. Jadi saya sarankan kita mesti belajar bekerja sama kepada yang lain juga. Nah, sekali lagi kemudian, betul tidak? Bukan berarti kita menyerang teologi ya. Jadi pengalaman saya begitu. Waktu saya belum belajar di pendidikan, saya merasa ya kurikulum itu saya tahu, padahal saya tidak tahu. Gitu ya. Ya biasa lah gitu ya. Kadang-kadang kita merasa tahu, padahal kesulitan kita itu kadang-kadang kita punya pengetahuan tertentu, tapi merasa atau menjadi dasar tahu segalanya. Padahal tidak. Makin kita itu spesifik, makin ahli dalam bidang tertentu, kita tuh makin tidak ahli dalam bidang lain. Itu persoalannya kan. Nah, disitulah perlu ada kerjasama dengan pakar-pakar yang lain. Tapi kemudian juga kita juga harus tetap berpijak pada bidang kita. Bukan tidak boleh bicara kepada bidang lain, tetapi kita kan mesti membangun integrasi. Gitu. Nah, kalau kita ingin membangun integrasi, kita mesti dengar. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi kita berharap PAK dengan teologi ini tidak bertarung terus, tapi di gereja bertemu dan kita saling membangun gereja, ya. Saling bersama membangun gereja, sehingga pendidikan gereja itu menjadi lebih baik. Ya, kalau saya lihat itu, maafkan saya juga, di gereja itu hampir, kalau saya membedah kurikulum gereja, waduh, coba Bapak Ibu lihat misalnya mereka membuat tema tahunan.
ya kan? Tema tahunan gereja lah. Kemudian coba lihat kalau mereka membuat tema-tema mengenai misalnya tema-tema khotbah mingguan, tema tahunan. Coba lihat bagaimana dengan pendidikan remajanya, pendidikan sekolah minggunya. Ada kaitan nggak? Kemudian coba lihat kegiatan bersama mereka, keluarga. Ada kaitan nggak dengan tema mereka? Jadi tidak ada kaitan. Jadi mereka kalau tidak ada kaitan, maka ketika mereka merumuskan kurikulumnya, profil jemaat itu akan jadi apa 5 tahun ke depan? Nggak bisa sebenarnya. Mereka nggak punya gambaran. Karena gambaran mereka yang itu tadi, nggak jelas gambarannya. Nah itu kan saya temui juga di pendidikan tinggi teologi. Kalau saya tanya kepada mahasiswanya, Anda di tamat mau jadi apa? Nggak tahu dia. Pada suatu saat saya mengajar sekolah teologi. Saya tanya kepada dosen-dosennya, lulusan ini mau jadi apa? Bingung mereka. Terus saya tanya lagi, nah kalau kalian mengajar, acuannya apa? Nggak ada. Mereka masing-masing merasa ahli di bidangnya, mereka mengajar. Kalau mereka tidak tahu lulusannya mau jadi apa, kemudian kan berarti kan mereka tidak akan mengajarkan mempersiapkan profil apa. Nah karena saya tahu bahwa tamatan PAK ini adalah profilnya menjadi pendidik, ya menjadi peneliti gitu kan, maka saya mengerti. Maka persiapan di PAK ini bagaimana? Berarti dia harus tahu. Nanti ada pelajaran micro teaching, ya mereka harus tahu tentang kurikulum, ya mereka terus mesti tahu juga apa namanya tentang penelitian pendidikan, nah seperti itu. Jadi kalau penelitiannya bukan penelitian itu nggak pendidikan, boleh kualitatif tapi terkait dengan tema-tema pendidikan misalnya, seperti itu. Nah ini kan kita punya arah jelas gitu. Tapi kalau saya tidak tahu tentang profil Anda ini lulus akan jadi apa, ya saya kan tidak bisa menyarankan tesis Anda, apa, nggak bisa juga. Mengajar juga tidak memusat kepada profil tersebut. Nah kalau tidak memusat pada profil tersebut, kira-kira jadi apa pembelajaran itu? Itulah sebabnya kalau kita lihat di sekolah tinggi teologi kan misalnya kan, apalagi sekolah tinggi teologi kan sekarang ini kan gurunya, dosennya tidak cukup. Maka itu kalau tamatan sarjana teologi di Indonesia itu kan mereka kan bingung karena tidak ada konsentrasinya kan. Harusnya ada konsentrasi teologi, misiologi, praktika gitu kan. Kemudian apa lagi? Misalnya musik kan gitu kan. Itu kan masing-masing ada konsentrasi. Tapi kan kalau ini ada berarti kan dosennya mesti banyak. Tapi kebanyakan di tamatan sarjana di dosen sarjana teologi, dosen hanya 6. Nah, kalau dosen hanya 6, bidangnya apa saja mereka? Tamatannya apa? Tamatannya magister. Magister bidangnya apa tamatannya? Apakah bisa biblika, sistematika, praktika? Kebanyakan tidak, sama mereka. Nah ini kan menjadi persoalan seperti itu. Nah ini pergumulan kita di pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Jadi begitu Bapak Ibu. Maka itu saya mendorong teman-teman di PAK ini, tolonglah tidak usah meremehkan teologi, tapi memberikan sumbangsi untuk kita berkontribusi sama-sama maju. Jadi coba bayangkanlah kalau saya sebagai seorang pendidikan gitu, begitu melihat itu langsung bingung saya, mas kenapa bisa begitu? Kan mereka mesti mencari berarti. Ketika saya tanya misalnya, coba bayangkan di teologi itu kan ada sarjana misalnya, ada prodi BBC, ya kan? Prodinya apa lagi? Konsentrasinya praktika, ya. Ada yang buat lagi apologetika, ada yang buat lagi apa? Biblika, sistematika. Itu aja sudah 5. Nah kalau dosen hanya 6, 7, gimana caranya mereka memenuhi kebutuhan itu? Maka akhirnya masing-masing sekolah teologi di Indonesia itu memilih salah satu dosennya terbanyak di mana. Dan itulah yang akan menjadi konsentrasi dari tamatan sarjana teologi. Kalau tamatan S2 kan lebih mudah. Kemudian berarti kan kebanyakan dosen-dosennya tamat dari mana? Seperti begitu, ya. Jadi begitu Bapak Ibu, nggak gampang ya merumuskan kurikulum itu. Sampai sekarang ini saya juga baru-baru ini kan diminta bicara lah untuk mendorong revisi revisi tentang juknis ya, tentang kurikulum pendidikan tinggi agama ya. Ada yang mendorong saya untuk ayolah Pak, tolonglah dijelaskan gitu.
dievaluasi gitu kan. Tapi ya itu tadi juga, ya kalau mereka tidak butuh gimana, teman-teman tidak butuh. Kalau memang mau membutuhkan ya undang saya dong, jangan saya mengajukan diri. Saya juga saya bilang, saya kan sudah punya kerjaan. Masa saya menawarkan diri lagi, kerjaan saya tambah gimana? Ya bisa maafkan, kalau kalian mau sungguh-sungguh ya kalian menawarkan ke saya dong, kan gitu kan? Kan saya sudah biasa juga diundang oleh teman-teman kan, lembaga-lembaga, bahkan di menteri apa di BK, di Dirjen Bimas Kristen mengundang saya biasa tuh. Kenapa saya mesti harus itu? Saya bilang kepada teman-teman yang menjadi pemimpin apa, menjadi pemimpin apa namanya perkumpulan itu. Ini sudah banyak nih. Kalau saya mengajukan lagi, pekerjaan saya tambah banyak, nggak kerjakan. Ya kalian sendiri yang minta, nanti saya akan kerjakan. Ya, saya akan berbicara dengan institusi untuk membagi waktu untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak dibutuhkan untuk apa? Ya lebih baik kita melakukan sesuatu yang bermanfaat kan. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir tantangan itu tidak berat ya untuk seperti itu. Oke, sampai di sini apa betul pandangan yang saya katakan ini? Ya kembali diklarifikasi. Ya, apa betul bahwa memang kelemahan-kelemahan itu terjadi di kita. Bukan kita menyerang ya, kelemahan terjadi kita kan memperbaiki. Yang memperbaiki kita ya, bukan orang lain. Jadi jangan lupa ini kritik pribadi atau mungkin evaluasi diri lah kita anggap ya. Jadi kalau evaluasi diri ya berarti kita sama-sama memperbaiki diri kita, bukan menyerang orang lain juga ya. Gimana? Oke, sampai di sini. Ada komentar? Tidak ada? Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada komentar, apa keuntungan mempelajari sejarah pendidikan agama Kristen? Ini ya. Masalah pendidikan yang mencakup pertanyaan tentang arti pendidikan, tujuan, lingkup luas adalah pengajar, siapa adalah pelajar, ruang lingkup kurikulum, dan metodologi bukanlah gagasan yang baru, ada pada masa ini. Ya. Kemudian mendapat pemahaman bagaimana, yang kedua mendapat pemahaman bagaimana para pendidik berusaha memberi respon pedagogis untuk masa yang diperlakukan gereja oleh kebudayaan, antara respon gemilang atau gagal. Dapat mengidentifikasi sejumlah isu pedagogis yang nampak dalam kisah sejarah pendidikan agama Kristen yang masih relevan bagi gereja Indonesia. Dapat mengidentifikasi isu-isu pedagogis di kalangan jemaat, sinode yang perlu diperhatikan pemimpin gereja dewasa ini dan untuk memberikan jawaban sementara untuk memecahkan masalah. Kemudian termotivasi untuk mengumpulkan sejarah perkembangan pendidikan agama Kristen di sinode gereja di Indonesia. Dapat memanfaatkan pengetahuan itu untuk mengembangkan pendidikan agama Kristen sebagai ilmu tertentu, karena tanpa ingatan akan sejarah pikiran dan praktek pendidikan agama Kristen, bidangnya tidak akan berkembang seperti mestinya sebagai disiplin teologis tersendiri. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan itu. Jadi kalau memperhatikan tokoh, membuat yang poin-poinnya harus diperhatikan adalah tadi pertanyaan Pak Alphonse kan. Kalau kita buat laporan bacaan, apa poin-poin? Tadi yang pertama ya. Poin pertama kita gambarkan latar belakang tokoh tersebut. Poin kedua kita tuliskan arti pendidikan menurut tokoh tersebut, gitu kan? Ini seperti ini. Ya, nah ini dia. Jadi arti pendidikan, tujuannya, lingkungan luas siapa adalah pengajar. Jadi menurut tokoh itu siapa pengajar, siapa itu guru, ya, siapa itu guru. Kemudian menurut itu siapa itu pelajar, ya. Baru ruang lingkup kurikulum dan metodologi. Ya, dan metodologinya ya. Oke, seperti itu ya. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buat laporan bacaan, poin-poin tadi mesti ada ya. Ya, jelaskan sepintas mengenai latar belakang tokoh itu dari bacaan Bapak Ibu. Yang kedua, jelaskan pandangan tokoh itu tentang arti pendidikan.
gitu kan? Kemudian kalau ada arti pendidikan, berarti kan dia punya tujuan pendidikan. Sudah, kalau dia punya tujuan pendidikan, setelah itu berarti kan ada input pendidikan, berarti ada gurunya atau pengajar. Siapa itu guru? Kemudian input kedua ada namanya pelajar. Siapa itu pelajar? Siapa itu siswa? Kemudian input ketiga namanya kurikulum. Ya, kurikulumnya bagaimana? Ya, termasuk di sana juga tentang metodenya. Ya, metodenya bagaimana ya di situ. Misalnya kalau kurikulum biasanya di situ dia jelaskan mata atau kajian-kajian apa yang diperlukan untuk pendidikan. Kata tokoh itu apa? Tokoh itu berbicara tentang pendidikan, kajian apa yang diperlukan oleh seorang murid untuk mereka bisa hidup dalam masyarakat, memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Menurut tokoh itu apa? Jadi cukup jelas ya. Jangan lupa tulis sekilas latar belakang tokoh itu. Yang kedua, arti pendidikan menurut tokoh itu, tujuan pendidikan menurut tokoh itu, siapa guru menurut tokoh itu, siapa pelajar, siapa murid menurut tokoh itu, ya, bagaimana tentang kurikulum. Ya, biasanya mereka kalau dulu saya telah kan, awalnya kan, kurikulum mereka artikan cuma biasanya awalnya ada sebatas mata kuliah yang perlu dipelajari oleh murid, ya, untuk mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat atau bisa berfungsi atau berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian metodenya gimana? Atau gaya mengajarnya gimana? Ada banyak metode mengajar mereka gimana? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas tidak? Ya, Halo, cukup jelas? Lupa. Ya, jelas, Pak. Yang akan presentasikan Pak Jajang dengan Saya, Ibu Epa. Jadi itu ya poin-poinnya Pak Jajang dengan Ibu Epa ya. Baik. Jelaskan secara ringkas ya. Bagi Pak Jajang itu juga tokoh-tokoh itu juga ada tuh. Kalau si Plato ngomong apa dia tentang apa? Kalau Aristoteles ngomong apa dia? Kemudian Romawi bicara apa dia? Kemudian juga Yahudi gitu ya. Di situ juga walaupun tetap ada ya kalau tidak coba ya dilihat dari segi itu ya, dari segi kacamata pendidikan ya, karena kita kan sedang menyoroti tokoh pendidikan seperti itu. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya tentang ini, tentang tugas besok dan juga hal ini? Pak, itu halamannya tidak ditentukan ya Pak? Tidak Pak, Halaman. tergantung Bapak aja. Tapi jangan terlalu banyak Pak ya. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti susah presentasinya. Mungkin ya cukup berapa ya? 5 halaman paling banyak ya. Paling banyak. Kalau bisa 2-3 halaman juga nggak apa-apa ya. Di Nggak usah PowerPoint terlalu ya banyak Pak? lah ya. Nanti kalau terlalu banyak nanti kasihan Bapak menjelaskannya juga merumuskannya ya. Tapi ada analisisnya Pak ya. Ya menurut Bapak tulisan penulis tentang tokoh itu bagaimana? Ya, kalau baik baiknya di mana? Kalau kurang baiknya di mana? Relevan tidak untuk masa kini? Ya, dibandingkan. Kalau membandingkan dengan tokoh lain juga boleh. Itu Pak Alphonse. Cukup 3 halaman atau mau lebih? Ya Pak. Pak, kalau pembanding itu untuk analisisnya dari buku yang lain ya Pak ya? Oh ya, buku yang lain, buku lain. Oh iya. Buku yang lain, kalau pembanding. Ya, kan ada ya yang kita atau jurnal juga boleh ya. Ya. Jurnal boleh. Ya. Buku yang lain. Tinggal klik kok, banyak sekali sekarang di Google ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sumber belajar tuh banyak ya, jadi jangan khawatir ya. Dan tinggal kemampuan kita menganalisis ya, mengevaluasi dan mengembangkan itu ya, teori-teori. Ada lagi? Ya.
Gimana, Maria? Ada sesuatu? Nggak ada pertanyaan, Bapak. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Bagus. Baik, ada lagi yang lain? Ibu Delpi Novianti? Gimana, Bu Delpi? Cukup jelas? Atau ada sesuatu? Ya pas Bapak. Cukup? Ya. Bu Sentro Hadi? Cukup? Jelas Bapak. Silakan yang ingin komentar ya. Siapa lagi? Tidak ada? Cukup, Pak. Ya, jadi jangan lupa, meskipun keuntungan mempelajari sejarah pendidikan Kristen itu banyak sekali, tapi yang saya minta ini poin ini untuk dibahas ya, untuk kita kaji bersama ya. Jadi nanti poin-poin ini kita akan lihat poin 1 sampai dengan 6 ya. Kita akan lihat apakah memang kita dapat gitu. Ya, kita uji ya. Apakah poin-poin ini kita dapatkan dalam dalam penelitian kita ya, atau laporan hasil presentasi kita ya. Jadi nanti saya berikan ini poin-poinnya, PowerPoint-nya ya. Nanti Bapak Ibu coba lihat poin-poin yang terakhir tadi yang 6 poin itu. Setelah Bapak Ibu membuat buat kajian presentasi, coba dilihat apakah tercapai tujuan daripada mempelajari pikiran atau pemikiran pendidikan agama Kristen, gitu ya. Sehingga dengan demikian, ya kalau kita memeriksanya, kita berarti tahu ya, bahwa ada hasil yang kita dapatkan dari kuliah ini, seperti itu. Jadi 6 tadi menjadi alat uji, apakah kita belajar dengan tepat atau tidak mengenai sejarah pendidikan Kristen. Kalau kita belajar dengan tepat, maka tadi poin-poin 1 terutama kan kita sudah jabarkan pada waktu kita presentasi. Kan? Nah, itu kita tuliskan dalam laporan bacaan. Berarti kita dapatkan. Jadi kan juga poin 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu akan menjadi kepentingan kita mempelajari sejarah pemikiran pendidikan agama Kristen. Jadi saya berharap selama beberapa hari ini dan kemudian waktu-waktu Bapak Ibu belajar, maka tujuan kita mempelajari sejarah pemikiran pendidikan agama Kristen ini tercapai. Ya. Nanti indikatornya dari mana? Ya, nanti kita lihat dari hasil-hasil ringkasan dan juga presentasi Bapak Ibu semuanya. Kira-kira demikian. Baik. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Kalau hari ini berarti tidak ada resume ya Pak? Istilahnya ringkasan, berarti mulai besok ya Pak? Iyalah, karena nanti kasihan juga mungkin ya. Kalau sekarang ringkasan mungkin Pak Jajang dengan Ibu Yulisti. Ibu Epa pusing kali ya. Ini kan masih awal gitu ya. Ini kan baru gambaran sudah ada juga sih ringkasannya di RPS kan ya. Oke lah, jadi nggak perlu ya. Ada RPS dan juga ada ini juga ada PowerPoint-nya ya. Bapak Ibu boleh baca juga ya. PowerPoint-nya. Ini mau dikirim nggak PowerPoint-nya? Halo? Kirim Pak. Perlu dikirim. ya? Perlu ya? Perlu Pak di grup Pak. Baik, nanti saya kirim PowerPoint-nya. Dan itu bisa menjadi gambaran umum ya tentang pembelajaran kita di kuliah ini. Seperti itu ya. Jadi besok tidak usah membuat ringkasan karena ringkasannya sudah ada di PowerPoint saya. Dan kemudian juga besok ada presentasi yaitu Pak Jajang dan Ibu Epa. Dan kemudian hari ketiga baru ada itu ya, ada ringkasan ya mengenai tokoh-tokoh tersebut juga. Dan mudah kan? Sudah ada laporan bacaan atau laporan bacaan dari teman-teman yang lain. Dan diharapkan ringkasannya tepat gitu ya. Jangan ringkasannya meleset ya dari realita gitu ya. Seperti itu. Oke.